bulan yang semalam ya, mengenai masih bangun datar, ada beberapa soal, kemudian ditambah dengan matrik ya, karena kita semalam sudah bahas mengenai bangun. Ada 1, 2, 3, 4 lagi yang belum saya bahas di malam minggu yang kemarin Bapak Ibu ya. Baiklah, kita langsung saja Bapak Ibu untuk bahas soal yang pertama. Ini soalnya juga ya, yang merupakan sudah semalam. Mengenai katanya sini diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di C, kemudian panjang AC-nya katanya 5/2 dan D di tengah-tengah B. Coba saya perkecil dulu. Nah, kemudian E terletak pada AB sehingga DE tegak lurus AB katanya. Maka perbandingan luas segitiga ABC berbandingkan dengan luas segitiga DBE berapa? Nah, di sini kita harus menggambar dulu Bapak Ibu ya. Saya coba gambar dulu hasil gambarnya. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya ambilkan gambarnya. Ini gambarnya. Oke Bapak Ibu ya, ini gambarnya. Coba saya tarik ke atas dulu. Kemudian siku-sikunya katanya di C, B, C. Nah, sini saya tarik dulu. Saya turun dulu ya. Taruh spasinya. Ini masing-masing. Kalau belajar sama papa nih buku ya coret-coret aja. Taruh satunya ya. Apa Bang? Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan soalnya Bapak Ibu ya. Katanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya mengartikan seperti ini ya. ABC siku-sikunya di C, kemudian katanya titik D, ini D ya. D terletak di tengah-tengah BC ya. Ya, saya mengartikan BC Bapak Ibu ya, bukan B saja. Kemudian E terletak pada AB. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sehingga garis DE katanya tegak lurus dengan AB Bapak Ibu. Nah, artinya siku-sikunya nanti di E ini Bapak Ibu ya. Nah, karena dia tegak lurus. Maka perbandingan luas segitiga ABC dengan luas segitiga DBE berapa katanya. Nah, di sini kita pakai prinsip Pythagoras Bapak Ibu ya. Nah, kita pakai yang namanya kekongruen Bapak Ibu. Kalau di SMP ya mungkin udah belajar tentang kongruen. Nah, kemudian katanya di mana panjang AC itu nilainya adalah 5/2 BC katanya Bapak Ibu. Nah, di sini katanya B. Maaf, AC ya. AC katanya AC itu sama dengan 5/2 BC. Kita saya ambil equation dulu Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. AC itu sama dengan 5/2 BC, maka AC berbanding BC itu adalah 5/2. Artinya
AC-nya nilainya 5, kemudian BC-nya nilainya 2. Nah, di sini karena tadi katanya titik D itu berada di tengah-tengah BC, maka BD dengan DC itu nilainya sama, Bapak Ibu. Nah, kemudian terlebih dahulu harus kita cari nilai panjang AB, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya butuh panjang ini. Ya, nanti gunanya untuk menentukan sisi dari segitiga PDE ya, sisi BE ini untuk mencari sisi BE dan sisi DE, maka saya butuh dulu panjang AB, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk panjang AB sendiri, Pitagorasnya, maka Pitagorasnya ini bernilai berapa nih, Bapak Ibu? 49. Akar 29, Bapak Ibu ya. Akar 29, Pak. Ya. Ini saya tidak jabarkan lagi, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu udah tahu. Akar 29 ya, Bapak Ibu ya. Iya. 5 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Nah, AB kita sudah dapat. Nah, kemudian kita bisa cari sisi DE atau sisi BE. Kenapa seperti itu? Karena ini yang kita gunakan nanti, Bapak Ibu, untuk memperbandingkan luas segitiga ABC dengan segitiga BDE ini. Maka kita butuh, kalau segitiga siku-siku BDE yang siku-sikunya DE, maka tingginya adalah BE, alasnya adalah DE. Nah, maka kita nanti butuh ini, Bapak Ibu ya. Nah, pertama, yang saya cari dulu adalah panjang sisi BE ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Saya coba perbandingkan dulu di sini. Saya buat perbandingannya di mana BE itu saya bandingkan dengan BC. BE banding BC ya, sama-sama maaf, BD Bapak Ibu, kan dia sisi miring. Ya, ini sisi miringnya, ini sisi miringnya juga. Kemudian BE, maaf, BE itu ya BE dengan BC ya, sorry. Saya kembalikan, BE dengan BC sama-sama tinggi. BE dengan BA. Kemudian ya, sisi AB-nya dengan BD. AB dengan BD. Ini pertama yang saya cari dulu, Bapak Ibu. Ini ya. Saya bandingkan tinggi dengan tinggi, sisi miring ya. Ini sisi miringnya, Bapak Ibu. Sisi miring dari segitiga siku-siku BDE. Yang siku-sikunya di E. Nah, dari sini maka kita peroleh nilai perbandingannya. BE kita tadi tetap. Kemudian BC-nya adalah 2 nilainya. AB tadi akar 29. Kemudian BD-nya nilainya 1. Ini Bapak Ibu ya. Sehingga kita peroleh BE itu nilainya 2 akar 29. Nanti kalau saya salah di bel. Pak Wahyu, maaf nih Pak Wahyu. Ya. Yang akar 29 tadi bukannya AB ya Pak ya? Kan Pitagoras 5 kuadrat. Iya, AB. AB kan Pak, yang ya, akar betul. 29. Berarti kalau BE-nya berarti setengahnya enggak? Setengah dari akar 29? Oh, belum tentu, Bu. Karena BE itu hanya terletak pada bidang AB, Bu. Bukan setengahnya. Yang setengah itu adalah cuman titik D. D ya, terletak Pak. D itu katanya terletak di tengah-tengah BC. Kalau E bukan, Bu. E itu hanya terletak. Ya, sehingga saya berkesimpulan. Pasti setengahnya berarti ya, Pak ya. Betul, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehingga BE-nya ini saya dapatkan, Bapak, Bu ya. Nah, kemudian saya cari lagi di DE nih, Bu. DE juga sama. Ini DE-nya kita butuh DE lagi. Nah, DE ini juga sama. DE berarti kita cari perbandingannya, yaitu DE berbanding dengan AC. Ini juga boleh saya pakai lagi, Bapak Ibu ya. AB dengan ini boleh juga. Maka ini nilainya DE-nya. Ini nilainya 5. Ya, sehingga BE-nya adalah 5 akar 29. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah dapat kita, maaf, ini bukan BE ya, ini DE. Setelah terdapat nilai BE dengan DE, nah sehingga
kita baru cari Bapak Ibu ya. Kita cari luas segitiga masing-masing, karena di sini yang diminta adalah perbandingan luas segitiga ABC dengan luas segitiga DBE. Nah, saya bandingkan lagi. Di sini saya coba enter dulu. Luas segitiga ABC berbanding dengan BDE. Ini saya buat aja Bapak Ibu ya. Ini saya dari sini. Ini jadinya setengah. Tadi berarti di sini kali ya, kali 2 kali 5 Bapak Ibu. Di sini setengahnya di sini 2 akar 29 dengan 5 akar 29 ya. Sehingga kita peroleh ini jadinya 5. 5 Bapak Ibu ya, 5. Ini bisa kita coret langsung, bisa nggak Bapak Ibu ya? 2 berarti dia jadinya 1 banding 29. Bisa nggak Bapak Ibu? Ini kan habis nih. 1,5, 25, setengah 25. Berarti akar 29 dengan akar 29 kan? Bisa, boleh nggak Bapak Ibu seperti ini? Boleh. Ya, jadi ini kan nilainya sama nih. Ya, Ada setengah, ada 2, ada 5. Di sebelah sini juga ada setengah, ada 2 dengan ada 5. Sehingga perbandingannya adalah 29 banding 1 Bapak Ibu, atau 1 banding 29. Atau ada yang terbalik nggak kira-kira Bapak Ibu? BE betul ya perbandingan kita ya. Sisi miring BE berbanding BC, kemudian C-nya 5 ini juga betul. Nanti mohon di cross check ya Bapak Ibu ya, mana tahu saya salah nih Bapak Ibu. BE berbanding dengan BD. Pak Wahyu mau nanya nih Pak. Iya Bu, silakan Bu Cynthia. Yang perbandingan yang BE berbanding BC itu banding apanya? BE itu kan BE itu alat kan ya? tinggi nih Bu. Oh, dia jadi Kan, tingginya ya Pak? iya, karena siku-sikunya itu di DE Bu. Di sini sikunya. Karena ini kan di sini kan dikatakan garis DE itu adalah tegak lurus dengan AB. Nah, ini tegak lurus Bapak Ibu. Sehingga siku-sikunya adalah DE ini. Oh, kira saya tadi apa yang tingginya itu garis DE Pak. Makanya agak. Oh, bukan. Di sini saya ambil tingginya adalah BE Bapak Ibu. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Di sini saya kasih siku-siku lah Bapak Ibu ya supaya nampak. Sebentar saya ambilkan dulu yang bisa kita buat siku-siku. Coba saya buat di sini. Di simbol aja Pak, ada siku-siku Pak. Di simbol ya Bu, ada Pak ya? Iya ya Pak, iya Pak. Oh iya, nah, di sini ya. Nah, ini. Oh, tak hilang ya. Oke. Nah, di sini Bu ya. Ini tidak bisa saya miringkan juga nih. Nah, artinya dia siku-sikunya di sini, di E ini.
Atau ada yang salah nggak Bapak Ibu? Letak posisinya. Sebentar kita cek Bapak Ibu. BE ini punya yang BE ini punya yang kecil, BC punya yang besar. Oh, ini saya salah nih Bapak Ibu. Seharusnya ini adalah BD Bapak Ibu. Terbalik saya ini. Balik, iya. Ya, karena di atas kan yang kecil nih saya ambil, maka di sini juga yang kecil Bapak Ibu. Ya. Kita harus samakan Bapak Ibu ya, kalau di atasnya yang ukuran yang segitiga kecil, maka di sini juga segitiga yang kecil Bapak Ibu. Di sini saya pakai apa tadi ini? Sisi miring ya. Sisi miring ini berarti di sini BD-nya. BD di sini AB AB. Nah, ya kita harus samakan Bapak Ibu ya, jangan nanti terbalik, takutnya nanti terbalik nanti kan ada option yang sama Berarti juga berpengaruh Bapak Ibu. banding akar 29. Ini jadinya 1/29. Akar 29. 1 per akar 29 ya. setengah setengah. Nah, 29 maka ini jadinya 2/29 akar 29. Nanti dia agak sedikit takutnya Ibu di option nanti ada yang sama gitu Bapak Ibu. Takutnya seperti itu sih saya. Makanya saya perhatikan ini terbalik. Nah, ini juga sama Bapak Ibu ya. Kita ubah juga. Berarti di sini saya bandingkan itu ini sama juga ya. Boleh kita pakai yang sama. BD-nya di atas, B-nya di bawah. Karena DE itu yang ini. Maka ini jadinya 1 per akar 29. Nah, sehingga DE-nya ini 5 akar 29. 9 per akar 29. Nah, sini saya ganti juga Bapak Ibu ya. Ini nilainya adalah 2 per akar 29. Nah, ini juga 5 per sehingga ini jadinya 29/1 Bapak Ibu ya. Artinya yang besar itu adalah segitiga ABC. Ya Bapak Ibu ya. Ini kan sama nih. Setengah 29, ini 1/2-nya sama ya. 1/25 dengan setengah 25. Ini kan akar 29-nya dikalikan ke sini. Jadi artinya 2 segitiganya 2 segitiga ABC-nya 29, 2 segitiga BDE-nya 1. Nah, jadi ada nih Bapak Ibu. Ini jawabannya. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu ya, kalau bisa memperbandingkan itu sisinya yang bersesuaian Bapak Ibu ya. Artinya kalau yang kita di atasnya yang kecil, maka di sini yang juga kecil Bapak Ibu. Jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik nanti maknanya berbeda Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Kira sudah bisa dipahami Bapak Ibu. Sabar. Gimana Bapak Ibu? Oke, kalau udah oke saya Oke, Pak. Lanjut. kita next. Pak, sudah Pak. Sudah Bapak ya. Oke, saya next yang ini Bapak Ibu, yang kedua. Untuk soal yang kedua ini juga sama ya Bapak ya. Kita memakai prinsip Pythagoras juga. Ini hasil soal yang saya dapatkan Bapak Ibu ya. Bentuknya seperti ini. Yang ditanya adalah nilai sin dari alfa tambah beta dikurang dengan sin alfa kurang beta. Artinya kita cari dulu ini Bapak Ibu ya. Kita butuh panjang alfa ini, sisi miring ini berapa. Kalau yang betanya
di sini ya. Nah, di sini kita berarti ini miringnya Bapak Ibu karena siku-sikunya di sini. Nah, di sini pertama kita cari dulu adalah sisi miring dari ini Bapak Ibu. Ya. Karena kita ini butuh Bapak Ibu. Kemudian kalau kita cari sisi miringnya ya, sisi miring sudut alfa. Saya carikan dulu. Ini sama dengan kita Pitagoras kan Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu udah mahir Pitagoras, tinggal kita tahu langsung ya. Nilainya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah. Kemudian untuk ini juga sama Bapak Ibu ya. Kita cari sisi dari ini. Kali ini dalam miringnya ya. Karena siku-sikunya di sini masing-masing. Maka untuk saya pakai di sini ini miring beta Bapak Ibu ya. Ini sama ya Bapak Ibu ya. Karena ini kayaknya posisinya yang ini. Artinya ini merupakan sisi miring juga untuk yang siku-siku ini, segitiga siku-siku ini juga sama. Maka untuk betanya sisi miring sudut beta ya. Sudut beta ini akan sama dengan F kuadrat ditambah dengan 2G ya, F ya. G. F dengan G Bapak Ibu. F kuadrat dengan G kuadrat. Nah, kemudian baru kita gesernya ke sini Bapak Ibu. Ke nilai ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ingat Bapak Ibu untuk trigono. Nah, ini saya masih ingat Bapak Ibu konsep yang ini? Masih ingat Bapak Ibu? Sin alfa tambah beta, berarti dia sin cos kosin ya. Kosin. Tandanya tidak berubah. Nah, tandanya nggak berubah Bapak Ibu. Ini kita jabarkan aja ya. Berarti kita jabarkan berarti ini sin cos ditambah ya. Tambah kosin. Kosin. Nah, ininya tinggal kita kita ini aja. Nah, ini juga sama alfa ini nilai beta. Nah, kalau yang kurangnya ya tinggal diganti tandanya aja. Ya, berarti ini kalau dikurang maka ini juga kurang. Jabarnya Bapak Ibu. Nah, kita sudah punya ini Bapak Ibu. Ya, tinggal kita cari. Ya, kita gantikan. Nah, ini ya. Maka saya buat ini aja. Untuk sin alfa berarti kan depan bermiring ya Bapak Ibu ya. Perbandingannya. Benar ya, Pak? Nah, depannya A, berarti miringnya ini. Berarti jadinya A. Copy ya. Ini. Copy saja ini dulu. Berarti jadinya adalah A per ini. Akar A kuadrat tambah B kuadrat. A di sini mohon maaf, ini A ya. Ya. A dengan B. Kemudian dot dikalikan dengan cos, berarti sama ya, cuman bedanya di atasnya B. Nah, Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf ya, cos beta berarti di bawahnya bentar saya geser dulu. Akar. Beta ya. Ini sama berarti ya ukurannya ya. Kalau di sini betanya Samping miring. Samping. Ya sampingnya adalah tunggu Bapak Ibu. Ini kayaknya di sini ya. Kalau di sini F Pak. Cos berarti G ya. G per ini Bapak Ibu. G per F dengan G. Nah, ini. Oh ya. Ya Bapak ya. Kalau saya gambarkan. Ini kan nilainya sama nih posisinya. Nah, karena dia segitiga sama kaki mungkin ini ya. Atau nggak tahu saya gambar persisnya.
Kayaknya seperti itu Bapak Ibu. Pokoknya segitiga siku-sikunya seperti ini. Atau coba saya lihat posisi yang jelasnya dulu Bapak Ibu. Ada nggak gambar yang dikirim Pak Hadi? Ntar Bapak biasa lihat kan foto yang jelasnya dulu, betul nggak gambarnya seperti itu. Iya betul Bapak Ibu, seperti ini. Fotonya seperti yang ini juga. Fitnya oke. Kemudian Bapak, kalau misalkan ya Bu, langsung dikurangkan bisa enggak Pak? langsung dikurangkan. Coba kita lihat. Iya. Ini Nah, nanti yang ada sama yang yang mana? ada yang Boleh, dicopot. boleh. Iya boleh, coba kita pulang Bapak Ibu. Ini ya, coba kita lihat yang ini. Hasilnya apa? Nanti kita ini ya. Ya. Kalau kita langsung ini eliminasi ya, karena dikatanya diminta dikurang nih. Iya. Betul. Sebentar Bapak Ibu, saya coba dikurang. Nah ini kan sama nih. Iya. Ini dengan ini berarti ini habis ya. A cos B Iya. ya. Sin A ini dengan ini habis. Berarti tinggal itu 2 2 cos cos A. A sin B. Ya, 2 Cos A. cos A sin B ya. Iya, Itu enggak Bapak Ibu? Iya. Iya, Pak. Oke, betul. Ini menghemat waktu nih Bapak Ibu ya. Hemat waktu yang untuk ujian. Nah, jadi ini yang bakal kita cari aja. Jadi kita nggak perlu jabarkan. Tuh, ada ini ya. Berarti sini 2 kali cos alfanya berarti B. tadi Per B A sama F. kuadrat B per A kuadrat plus B kuadrat. bentar Bapak Ibu, saya coba ini dulu. Di atasnya B, bawahnya adalah A kuadrat B kuadrat ya. ya. Kemudian sin B-nya, F. Sin B. F, Pak. sin betanya berarti ini ya. Ya. F. Sama. Akar F kuadrat plus G kuadrat. F per akar itu, Pak. Akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi hasilnya 2BF. Ini ya, ini sama Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ini kan Sama. tingginya sama nih. Ini ya, betanya kan di sini, berarti dia kan sebentar. Ini Kan sama. ya, ini kan betanya di sini nih. Berarti dia kan miringnya di sini. Betul nggak Bapak Ibu? Enggak dong, Pak. Miringnya yang Iya, maksudnya kan kalau seandainya kalau di sini betanya, otomatis kan ini miringnya. Betul nggak? Enggak dong, Pak. Depan dong, Pak, ya. Iya, ini depannya ini. Ya kan? Iya depannya. Miringnya kan ini, miringnya kan Iya. ini. Betul. Ya, Itu maksudnya seperti itu, Bu. Oh iya Pak. berarti Iya, F Pak. per akar. Ya, artinya kuadrat ya. ini sebagai depannya, Ah, ini sebagai miringnya F dengan G. Ya, seperti itu, betul nggak, Bapak Bu? Dan ini kan miringnya, ini kan depannya sini. iya, iya. Dan dia siku-sikunya di sini kan. Sehingga Iya, Pak. kita peroleh adalah 2B 2B per ini. Ya. Ini Bapak Ibu. Ya, karena di sini kan sebutnya di sini tadi. Maka ini depannya, ini miringnya. Saya atur dulu. Nah, ini Bapak Ibu yang untuk yang nomor ini. Jadi yang Bapak Ibu harus ingat ini Bapak Ibu ya, konsep yang ininya. Karena ini trigono Bapak Ibu. Ada kalau beda dengan nanti kalau A tambah sin B beda lagi ya Bapak Ibu ya konsepnya. Nah, ini Bapak Ibu harus ingat.
konsep yang ini. Oke Bapak Ibu, yang seperti ini kira-kira ada pertanyaan dulu, silakan. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oh ya, Pak. Mau ini, Pak. Saya kan Nah, baru pertama kali bergabung nih, Pak. iya Pak Agus. Jadi dari hasil pembahasan ini nanti bisa di-share, Pak. Ini. Oh, filenya di-share, Bu. Selalu di-share, Pak Agus. Filenya selalu di-share nanti untuk Di grup, videonya nanti ada di YouTube juga. Oh, di YouTube, Pak ya? Ya, Bisa nanti, di-share ini, Pak ya? ya nanti Bu link Hilmi, nanti, Pak, yang masalah video nanti Bu Hilmi yang ngesernya Pak. Oh, Agus. gitu, Pak. Ya, ya. Kalau yang file pembahasannya nanti setelah saya selesai nanti biasanya langsung saya kirim Pak Agus di grup. Oh ya, ya. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ini minggu pertama yang ini adalah pada dasarnya adalah Pitagoras dan penggabungan trigono Bapak Ibu ya. Konsep trigono. Oke Bapak Ibu, kira-kira Masih tidak bingung, ada Pak. lagi. Ya, Pak Milki ya. Bingungnya Yang- gimana Pak Milki? Yang itu tadi, Pak. Yang sin B itu tadi, Pak. Yang akar Oh, akar sin berita B ya. bagi- Ah, ini kita coba ini Bapak ingat ya. Kalau ya kalau saya gambarkan ya di sini di bawahnya lah atau di samping sini ya. Di mana saya mau gambar? Saya di sini harus buka gambar. Sebentar. Saya gambar segitiga siku-siku lah Bapak Milki ya. Nah, di sini misalnya nih. Segitiga siku-siku yang ini ya, yang sudutnya di sini. Untuk sudut betanya. Nah, tadi kan kita sudah pertama sudah peroleh nih Pak Milki. Ini bentar saya ambil dulu sudut beta. Sudut betanya ya. Oke. Nah, ini Bapak Milki. Dia siku-sikunya di sini ya tadi ya. Iya. Nah, siku-sikunya iya. ini kan tinggi sebagai Ya, tinggi ya. nih. Yang miringnya itu tadi, Pak ya. Yang Nah, ini kan miringnya udah alfa ya, itu ya. sisi miring dari ya, ya, ya. alfa tadi. Jadi A kuadrat, akar A kuadrat tambah B kuadrat ya, Pak. Ya, 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 itu baru sebagai nyambung, ya. miringnya. Nah, Iya betul gitu. ya. Ngerti, Pak ya. Ngerti, Pak. Sementara ini kan kalau yang ini tadi kan adalah sebagai miringnya dari ini. Ya, aha. Di depan sudutnya itu ada miringnya AB itu, Pak ya. Iya, miring dari alfa, sudah alfa. Ngerti, Pak. Sementara untuk sisi miring ini Ya. itu Pak mungkin. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya next ke luas selanjutnya. Kalau seperti ini kadang-kadang paham, Pak. Tapi kalau setelah lihat soal kadang-kadang udah grogi duluan. Oh gitu, ya, itu yang Iya. yang harus Iya, betul itu. dibiasakan Bapak Ibu Iya, ya, betul. karena saya dulu kayak gitu juga Bapak Ibu ya, sama dengan Bapak Ibu. Gitu, Pak. Kalau yang namanya ujian itu kita apa ya, bukan grogi sih, bekerja dengan waktu Bapak Ibu. Nah, itu, Pak. Nah, ya kalau saya kemarin ya seperti itulah, kalau rasanya apa ya, pembahasannya agak selalu lama ya saya tinggalkannya dulu. Oh, gitu, Saya Pak. cari yang gampang-gampang gitu, yang mudah dikerjakan. Ya seperti kayaknya lah, kayak kalau saya kayak pribadi ya, kayak peluang itu lumayan gampang gitu. Tidak apa ya, tidak memakan waktu lah. Kalau kita sudah tahu triknya ya, peluang itu tidak gampang sekali Bapak Ibu. Kayak peluang, kemudian kayak limit. Ya, kalau saya limit pribadi Bapak Ibu, limit kayak limit aljabar, limit taingga itu tidak perlu memakan waktu yang sangat lama. Yang penting kita tahu prinsipnya, ya dapat gitu. Nggak perlu ya, nggak perlu panjang lebar gitu. Ya, untuk limit nanti insya Allah saya coba bahaskan Bapak Ibu cara cepatnya bagaimana. Oh iya, Pak. Nah, ya untuk limit aljabar ya, limit tentu sama limit tak tentu. Ya Bapak Ibu ya, nanti coba
makanya saya bilang kalau bisa saya kalau pribadi itu tadi kayak pokoknya soal-soal yang saya rasa mudah Bapak Ibu itu yang saya langsung kerjakan gitu ya. Kalau saya rasa agak memakan waktu ya saya next saja Bapak Ibu. Karena kita kan di situ kan berpacu dengan waktu Bapak Ibu ya. Karena dikira waktunya masih lama, rupanya sudah mepet gitu kan. Saya juga pengalaman Bapak Ibu ya, waktu itu satu ruangan dengan saya ibu itu nggak tahu saya dari mana, dari LPTK mana gitu ya kan. Agak sedikit nervous gitu Bapak Ibu ya. Memang waktu itu ibu itu saya lihat agak sedikit nervous ya. Sampai udah habis waktu dia nggak tahu Bapak Ibu ketika ujian itu. Nah, makanya ini yang harus Bapak Ibu harus pelajari Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, kira-kira yang ini ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan saya next lagi Bapak Ibu. Yang soal yang ketiga ini juga masih dalam bentuk bangun datar Bapak Ibu ya. Nah ini yang ditanya luas diarsir yang diarsir berapa. Nah ini gambarnya ya. Yang itu adalah ini Bapak Ibu. Ditambah yang kecil ini. Ya, berarti yang tidak diarsir ini 1, 2, 3, 4 ada 4 Bapak Ibu. Dari gambar yang luas yang diarsir itu diarsir ini sama dengan luas persegi ya. Persegi. Nah, luas persegi ini dikurangi dengan luas ini. Luas segitiga ini Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ya. 4 segitiganya. Yang pertama ini ya. Coba kita cari Bapak Ibu ya yang ini. Coba cari yang bahas yang ini. Berarti ini luas persegi ya. Luas persegi dikurangi dengan 4 luas segitiga ya. Luas segitiga atau saya singkat aja L1 ya. Segitiga atau saya singkat L1 jalan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Nah, ini. L ini merupakan segitiga siku-siku ini Bapak Ibu. Ya. Nah, perseginya nanti berarti di sini ini ya, X tambah Y ini. Nah, kita tambahin kemudian kita kalikan Bapak Ibu. Ini Bapak, ya. ini soalnya segini aja Pak. Iya, emang segini aja Bu. Yang digambar. Kalau yang saya dapat seperti ini gambarnya. Nggak tahu Nggak yang ada lain. perbandingan X dan Y-nya Pak kita. Oh iya, ada 1:2 ya. Oh iya. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu. Ini X-nya 1, Y-nya 2 ya. Soalnya saya dapat seperti itu. Ini lihat dulu Bu ya. Perbandingan XY 1:2 nggak Bapak Ibu? Betul ya? Iya, Pak. Nah, di sini saya buat ya. Jika X banding Y-nya adalah 1:2. Nah, ini ya. Nah, artinya perseginya panjangnya 3 ya. Nah, ini itu ya kita anggap Bapak Ibu. Kemudian ini kita coba jawab. Ini jelas ya, 3 berarti luas perseginya jelas 9. Kurang dengan pertama yang ini. Kalau dari gambar nih ya, bentar Bapak Ibu, saya gambar aslinya. X-nya 2, X dengan Y 1, Y dengan Y 2. Oke, ini Bapak Ibu ya, berarti ini saya ambil equation dulu. Ini equationnya. Yang pertama, berarti ini setengah. Kalau kita ambil ini ya, karena X dengan X-nya 2 nih Bapak Ibu. X kuadrat. Ini 1 ya, ini juga 1. Berarti ini ada 2 kali. Ini kan Y Bapak Ibu ya. Karena di sini katanya di sini seperti ini ya, X dengan X, maka panjang ini juga X ya Bapak Ibu. 1 ya. Ini kan 1, ini 2 karena
nilainya sama, maka otomatis ini ya nilainya juga 1 Bapak Ibu. Maka bisa saya buat di sini 2 kali ya. Atau saya buat masing-masing lah supaya nampak. Berarti ini 1 kali dot 1 kali dot 1 kali 1 ditambah ini sama ya. Nah, ini ada sama. Kemudian ditambah lagi Y dengan Y berarti 2 kali 2. Tambah lagi 1, 2, 3, 4. Satu lagi X dengan Y. Nah, berarti sini adalah 2 dengan 1 ya. 2 dengan 1. Nah, saya coba saya pindah. Ini Bapak Ibu ya. Yang untuk setengah 1 kali 1 ini adalah ini. Ini dan ini. Ya. Ini dan ini Bapak Ibu. Ketiga ini. Karena ulangan Bapak Ibu ya, karena ini tadi kan X ini nilai 1, ini nilai Y. Ya, kalau ini nilai Y 2 telah terpakai di sini untuk X, otomatis di sini juga tinggal 1 Bapak Ibu. Nah, kalau di sini alasnya 1, maka tingginya juga 1. Nah, maka disamakan ukurannya yang tidak dihasil ini. Ya. Kemudian ini yang untuk Y dengan X itu adalah ini. Setengah 2 kali 1, untuk Y dengan Y adalah setengah kali 2 kali 2. Nah, sehingga dari bentuk ini saya dapatkan nilainya 9. Pak, mohon maaf. Ya, silakan Bu ini. Itu terus yang angka 4 itu kemana ya Pak ya? Oh, ya maaf ini. Ini bukan 4. Nah. Oh. Tadi maksud saya tadi sama maunya pengen 4 kali 2 segitiga Bu gitu. Ada 4 segitiga maksudnya. Oh gitu, iya Pak. Nah. Agak bingung situ tadi kok. Oke. Terima kasih Bu. Ini sudah meninggalkan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ini nilainya adalah setengah bersatu ya. Ya, 4. Ini setengah 1. Kemudian ini 2. 1, 4 jadi Pak. 4 ya, berarti dikurang 4. Ya. Nah, dikurang 4 maka nilainya adalah 5. Jadi luas yang dihasil itu adalah nilainya 5 Bapak Ibu. Jadi Pak, izin tanya Pak, kalau X bandingnya itu 1/2 berarti itu 1 ya Pak, X-nya 1, Y-nya 2 ya kalau ada soal Iya. seperti itu Pak. Iya betul Pak. Saya sering bingung di perbandingan. Kalau perbandingan itu kalau saya menganggap perbandingan itu sama dengan nilai ukurannya Bapak. Oh ya. Nah, misalkan dia 1/2 ya, berarti artinya panjangnya 3. Nah, gitu. Kan kalau kita ambil perbandingannya kan 1/2 jadinya. Kalau kita bandingkan X dengan Y kan, ini kan karena ini X seperti itu saya Pak Melki. Iya Pak. Oke Bapak Ibu, kalau yang ada pertanyaan tentang ini silakan di komen. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya yang soal nomor 3? Jelas. Pak, yang samping X di bawah itu X juga atau Y itu? X dengan X ini seharusnya kan panjangnya Y seharusnya Bu Yukita. Nah karena sini sudah diarsir X dengan X, otomatis yang Y tadi ukurannya 2 telah terpakai dia X1, otomatis kan jadinya tinggal X. Artinya Y itu kan 2 kali X Bu. Oh iya. Nah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak. Ya, silakan Bu ini. Ya Pak. Oh, gini supaya itu kan yang bawah yang tarsir X dengan X gitu ya Pak ya. Ya. Gimana kalau misalkan itu menutup yang di atas gitu Pak, yang menutup X dengan X, jadi yang kita cari itu cukup 3 segitiga gitu Pak, bisa kan ya? Bisa, karena ini kan 2 kali jadinya, boleh. Ibu harus menulisnya 2 kali. 2 kali
ini kebetulan ya, karena ini kan yang diarsir Bu siapa tadi yang bertanya, Bu Desva ya, Bu Desna ya. Iya Pak. Nah, kebetulan nih Bu Desna, ini kan kebetulan ini yang diarsir. Iya Pak. Nah, ini diarsir Bu. Ya, berarti yang ini kan saya mengambilnya luas persegi dikurangi dengan luas yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir itu yang ini. Siap, siap. Nah, itu maksudnya. Oke, makasih Pak. Nah. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi saya next. Oke. Oke, nah ini yang matriks Bapak Ibu. Kemarin kita sudah bahas matriks ya, tentang sebuah matriks tidak punya inverse ya. Syaratnya adalah determinannya harus sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sudah sering kita bahas Bapak Ibu ya, sudah berapa kali retaker. Saya sudah bahas ini konsep cepatnya. Ini saya coba ulas lagi Bapak Ibu ya, konsep cepatnya. Pertama Bapak Ibu, kalau ketemu seperti ini ya, nilai A ini ya, ini udah jelas ya, ini hanya sebagai apa ya, penambah cerita aja Bapak Ibu. Kalau seperti ini, yang ininya ya, A sama dengan P aksen, kemudian B sama dengan 5A ya Bapak Ibu ya, maka determinan B berapa. Nah, ini artinya nilainya setara Bapak Ibu. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu di sini hanya pertama tinggal cari nilai determinan P. Ya, nilai determinan P. Nah, ini dulu Bapak Ibu. Saya biasanya gunakan pakai cara apa yang namanya? Cara perkalian Sarus ya. Metode Sarus Bapak. Sarus. Ya, ini kalau saya biasa pakai metode Sarus. Kalau saya salah mengucapkan metode diingatkan Bapak Ibu ya, soalnya sudah lama tidak mengajar ini. Ini saya ambil min 3 1 3 kemudian 5 min 3 1 1 2 4 ini salah ya. Nah, kemudian bisa tambahkan lagi 2 lagi Bapak Ibu ya, dengan yang sama. Nah, ini sama ya, min 3 juga di sini. 1 3 jadi berapa Bapak Ibu? 2 di sini. 2. 1 2. Oke, 1 2. Nah, kemudian tinggal Bapak Ibu silang aja Bapak Ibu ini Bapak Ibu. Yang ini arahnya sama ya. Nah, ini nanti Ibu kalikan. Bapak Ibu kalikan. Nah, ini semua dikalikan ya. Nanti dikurangi dengan yang warna ini Bapak Ibu. Ini saya bedakan warnanya dengan warna merah. Oke, nah ini Bapak Ibu ya. Saya warna merah. Nah, kemudian saya sama dengan ini dulu ya. Tinggal dikalikan Bapak Ibu. Ini hasilnya adalah 4 ditambah 1 36 Pak. 36 Pak. 9 semua kali ya? 4 ya. 9 kali 4 Pak. Oh, mohon maaf, 34 36 ya salah. 36 1 ini 30. 30. Oke. Kemudian dikurang Yang 9. tambah dikurang tambah berarti tambah ya. Atau saya buat seperti ini Bapak Ibu. Kurung dulu Pak. Kurung aja Pak biar nggak bingung. 9 ditambah Min 6. Min 6. Min 20. Min 20. 6 Plus Pak. 20. Plus 20. Plus 20. Plus 20. Plus 20. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Sehingga ini jadinya ini berapa nih? 71 ya. 67. 67. Kurang 5. Dikurang 5 Pak. 5 ditambah 5 berarti ya. Tambah 5 jadi Plus 5 Pak. Plus 5. Nah, jadi Dikurang 5 Pak. Jadi 67 kurang 5. oh dikurang 5 ya, mohon maaf. Iya, Pak. Ya. Kurang 5 berarti 62. Ya.
2. Nah, kemudian baru kita ke ini Bapak Ibu, ke determinan B. Nah, ke det B. Det B tadi adalah 5A nih Bapak Ibu ya. 5A. Nah, det B sama dengan det 5A. Nah, 5A. Maka konsep kemarin kita sudah sepakati Bapak Ibu ya. Konsep ininya adalah 5 ini berpangkat dengan matriknya Bapak Ibu. Nah, kali berpangkat 3 Bapak Ibu. Nah, kali dengan 1 per det B. Det, ini ya, mohon maaf. Det Ya, P. 1 per det P. Berarti sini saya ambil dulu. Ini. Dikali dengan 1 per 62 ya. Nah, 62 di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Sehingga hasilnya 125 per 622. Ini saya nggak tahu opsinya ada atau tidak. Bapak Ibu, saya nggak dapat opsinya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi konsepnya itu adalah 5 berpangkat ordo kali dengan 1 per determinan P-nya. Kalau nanti dia misalnya ordonya 4, berarti ini juga berarti 5 pangkat 4 gitu Bapak Ibu. Kalau dia ordonya 2, kalau saya lihat sebelumnya dia tetap masih ordonya 3 kali 3 dikasih Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu kira-kira konsepnya ya. Soalnya 3 pangkat 3 ini berasal dari ordonya Bapak Ibu ya. Ordo dari matriks yang diberikan. Silakan ditelaah dulu Bapak Ibu sebelum saya next. Jika yang tidak mengerti konsep, maka ini Pak ya, yang ini akan sulit juga Pak ya. Iya. Karena ini sepertinya langsung mangkas Pak ya. Kalau ini kan harus dicari dulu dengan 5A, ya, nah, kemudian nanti baru terakhir ke determinan. Ya betul Pak. Tuh. Nah, artinya kan untuk memperoleh A ini nanti kan A sama dengan P inverse kan. Iya Pak. Nah, karena di sini kan yang ada hanya P, maka kalau memperoleh P, maka P inverse-nya harus diinverskan lagi. Iya. Nah, balik lagi normal Pak. Supaya dia normal ke P. Iya betul. Nah, gitu. Maka di sini kemarin kita sudah bahas berkali-kali Bapak Ibu kemarin ya, dari berapa kali retaker, 4 kali retaker. Nah, sehingga kita simpulkan ada konsepnya 5 nih ya, 5 itu dari sini ya, dari koefisiennya ini. Pangkatnya di sini dibagi dengan 1 per determinannya. Kalau dijabarkan panjang Bapak Ibu. Iya betul Pak. Ya, baru nanti diinverskan lagi, kemudian dikalikan lagi dengan A-nya, terakhir baru dikembalikan dia ke determinannya. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti pengecoh itu Pak ya? Ya, bukan pengecoh sih, Bu. Cuman ini kan betul kan. Cuman kita kan. Ya betul Pak. Nah, ini karena di sini kan kita butuh nilai A. Ya, sementara di sini katanya A itu sama dengan P inverse. Ya. Inverse dari P itu sendiri. Ya. Sebenarnya sama juga Bapak Ibu. Ya, cari dulu karena A sama dengan P inverse, maka kita cari dulu inverse P inverse berapa kan. Kemudian dikalikan dengan 5. Setelah itu baru dideterminankan. Saya pernah mencoba satu soal kayak gini Pak. Ya. Itu hampir sekitar 20 menit Pak. Kalau mau dikerjakan secara secara manual memang seperti itu Pak Gus.
Jadi makanya kemarin akhirnya ya saya melihat konsep dari Bapak, akhirnya sebenarnya A sama dengan invest itu ya sebenarnya ya determinan A gitu Pak ya. iya Iya ya betul. Apa A itu sama dengan determinan P gitu Pak iya ya. sama itu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Iya Pak. sama-sama Pak. Oke Bapak Ibu ya, ini udah sering kita bahas Bapak Ibu waktu di retaker 4 kali retaker, tambah yang kemarin ya, yang ujian daljab atau yang prajab bersama. Ya, ini kemarin sering masuk Bapak Ibu. Setiap retaker 4 kali retaker saya lihat masuk terus, cuma angkanya aja yang digantikan. Oh gitu Pak. Dan 4 Saya kali ini kan baru pertama. 5 kali Pak, 5 kali dengan Oh, 5 kali, Pak, ya? dengan apa? Yang daljab 1 dengan prajab 1. Nah, Gitu. sering masuk, hampir setiap ini masuk ya. Mungkin kategori soal yang bagus mungkin Bapak Ibu ya. Sampai sering dikeluarkan juga. Cuman yang dibedakan hanya ada yang 3A, ada yang 4A ya, koefisiennya ini dibedakan terus. Yang sebelumnya 3A, kemudian dikasih 4A, kemudian angka-angka dari matriknya juga dibedakan. Memang konsepnya ini yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus ingat. Ya, pasti yang dikasih beda itu palingan ini Bapak Ibu. Biasanya ya diganti 3A atau 4A. Berarti kata kuncinya yang di depan itu Pak ya. Ya, Kalau pokoknya misalnya konsepnya dia adalah jadi dulu determinannya, setelah dapat determinannya, kemudian untuk mencari determinan ini adalah 5 itu sudah diambil dari koefisien ini ya, kemudian dipangkatkan dengan ordo matriknya, dikalikan dengan 1 per determinannya. Berarti kalau ada optionnya, misalnya itu diganti 3, berarti atasnya 27 per berapa gitu Pak ya, per determinannya ya Pak ya. Ya, kalau 3 berarti 3 apa enggak 3, berarti 27. Ya, gitu. Gitu. Ya. Cuman tergantung nanti determinan bawahnya kan berapa gitu Pak. Determinannya ya Pak. Nah, kalau di atas itu jelas nih ya, 5 apa enggak 3 berapa, kalau dia 3 apa enggak 3 berapa gitu. Cuman yang membedakan adalah nanti penyebutnya kan, karena penyebutnya adalah determinan. Ya, determinan. Tidak di sini. Oke Bapak Ibu, kira-kira sudah bisa? Sudah Pak Wahyu. Sudah ya? Atau dicobakan dulu Bapak Ibu? Kita ganti. Soal Pak. Ya boleh. Nah boleh saya kasih soal ya. Saya ambil ini. Nah, saya ganti angkanya Bapak Ibu. Misalnya ini saya diketahui matriks. Nah ini ya matriks. Ini kita samakan saja. Cuman yang saya bedakan hanya angkanya. Nah, saya kasih angka sembarangan aja Bapak Ibu ya. Yang mudah dihitung aja lah. Yang anggap saja misalnya ini saya kasih dulu. Ini 3. Ini Bapak Ibu ya. Ini saya inikan dulu. Saya nggak ini nanti Bapak Ibu yang hitung Bapak Ibu ya. Nah, jika A-nya sama dengan P inverse, misalnya ini kayak gini, dan B misalnya ya, ini bisa juga angkanya diganti Bapak Ibu, bisa B, terserah lah apalah namanya kan. Nah, misalnya ini saya buat 4 A, maka jadi berapa? Nah, coba silakan Bapak Ibu, coba. Yang jelas atasnya jelas nih berapa kan? Kalau atasnya pasti 4 pangkat 3 ya Bapak Ibu ya. Tinggal determinannya aja Bapak Ibu cari gitu. Berapa determinannya? Kira saya rasa 5 menit nggak nyampe ya Bapak Ibu ya. Tinggal cari determinannya. Silakan Bapak Ibu dicoba. Saya tinggal ini ya, saya tinggal ganti angkanya ini. Yang jelas di atasnya jelas Bapak Ibu. Yang di atasnya adalah berapa Bapak? Di atasnya Bapak Ibu. 64.
64 ya. Itu yang di atasnya jadi 64. 64 per 15, Pak. Nah, per 15. Oke. 15. Ada Ya, betul 15. ketemu Bapak Ibu? Determinannya, determinan P-nya 15 betul ya? Iya, Pak. 15 ya. Ya, 15. Iya, Pak. Kan enggak memakan waktu 20 menit ya Pak Gus ya? Iya, Iya, betul, Pak. Biasanya saya lebih dari 10 menit ngerjain beginian, Pak. Ya, Bentar makanya itu. kan. Karena triknya Invest tadi belum. dulu, selesai invest dari determinan lagi. Ya, memang seperti itu Bu Cynthia. Kalau sebenarnya dari alurnya sih seperti itu, alurnya. Kalau saya kasih ada yang berupa trik, saya kasih ada dapat trik gitu kan. Tapi kalau tidak bisa ya kita harus memakan waktu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, udah paham nih Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang soal berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu tentang KPK. Bapak Ibu yang mengajar SMP saya rasa sudah tahu. Ya, cuman redaksi soalnya yang Bapak Ibu harus. Kemarin saya agak terkecoh juga sih dengan soal yang ini Bapak Ibu ya. Soalnya ada sebagian soal bukan seperti ini redaksinya. Soal yang aslinya gitu. Soalnya saya kemarin yang dikasih Pak Adi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya membaca beda Bapak Ibu ya. Bentar saya coba cari soal yang aslinya dulu Bapak Ibu. Soal yang mana nih? Katanya dia yang pertama kalinya ya dia berjumpa katanya. Soalnya. Sebentar Bapak Ibu. Pokoknya katanya kayak gini redaksinya Bapak Ibu ya. Pokoknya dia pertama kali bertemu di kolam renang lah gitu. Hari pertama katanya. Nah ini Bapak ya, hari pertama dia ketemu dengan di kolam renang. Anggaplah di tanggal 1 Bapak Ibu ya. Ya tanggal 1 hari pertama ya. Pokoknya redaksinya kalau nggak salah saya pertama kali orang ini bertemu di kolam renang gitu Bapak Ibu. Kalau nggak salah redaksinya saya di sini. Ini redaksi yang pertama coret-coretan Bapak Ibu ya dari Pak Adi. Wah, saya belum mana ya konteks. Nah, konteksnya seperti ini Bu. Hari pertama Adi dan Minarudi berenang bersama-sama. Nah, ini ya. Konteksnya saya sebelum ini dijawab Bapak ya. Konteksnya lah bentar Bapak saya lihat lagi. Soalnya hari pertama sini ya. Budi Chandra siapa lagi nih? Ini beda ya. Ahmad di sini ya. Ahmad kita sesuaikan Ahmad Budi Chandra. Berenang. Ini ya, dia hari pertama ini bertemu ya berenang. Kemudian katanya si Ahmad ini setiap 5 kali berenang, 5 hari sekali. Kemudian si Budi 10 kali sehari. Si Chandra ini 6 kali sekali. Nah, di sini kita
untuk melihat kapan dia bersama-sama lagi, maka kita gunakan sistem KPK Bapak Ibu. Kalau di SMP-nya ya, KPK antara si Ahmad, si Budi dengan si Chandra. Berarti di sini kalau si Ahmad ini berarti 5 ya, 5 saja. Kemudian si Budi itu 10 berarti 2 kali 5 ya. 2 kali 5. Kemudian si Chandra 2 kali 3. 2 kali 3. Sehingga kita dapatkan KPK-nya adalah 30. 2, 3, 5 ya. Berarti 30. Iya, Pak. Nah, kalau seandainya dia katanya tadi untuk keempat kalinya kata Bapak Ibu. Keempat kalinya di hari keberapa dia berjumpa gitu kan. 120 hari, Pak. Ya, ntar Bapak coba kita itu. Nah, kalau kita buatkan berarti hari pertama jelas ya, hari pertama dia ketemu dia hari pertama ya. Ini pertama ketemu. Berarti tinggal ditambah ya. Iya, tinggal ditambah berarti hari 31, Pak, ya? kedua berarti 31. 31 ya. Hari kedua 31. Di hari ketiga 61. 61. Ketiga berarti 61, berarti hari keempatnya 91, Pak. Oke, 91 ke 4 itu 91. Saya lihat komen. Oh ya, 91 dari Bu Uti. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada juga nanti sebagian soal tidak dinyatakan Bapak Ibu ya kapan dia pergi bersama-samanya. Nah, ini kebetulan konteks soalnya kemarin kita perdebatkan hari itu adalah hari pertama dia bertemu di kolam renang Bapak Ibu. Artinya kita berkesimpulan hari pertama itu sudah dihitung sebagai hari pertama dia bertemu ketiga orang ini. Maka untuk hari keduanya kita berdasarkan 30 hari ke depannya. Itu Bapak ya. Jadi artinya Hitung juga dia Pak ya. Iya, karena di situ sudah dinyatakan bahwasanya hari itu adalah merupakan hari pertama dia bertemu gitu. Nah, artinya untuk yang keempat kalinya di hari ke berapa gitu. Berarti kan hari ke-91 Bapak Ibu. Dia yang keempat kalinya bertemu atau pergi bersama-sama. Jadi kalau seandainya tidak ada dikatakan tadi hari itu merupakan hari pertama dia bertemu, otomatis nanti kan per 30 jadinya Bapak Ibu. 30 hari pertama, kemudian 60 hari kedua kan. Jadi hari keempatnya adalah 120 jadinya. Nah, jadi kita harus di sini harus memperhatikan konteks bahasa soal Bapak Ibu ya. Beda kayak mana Pak? Kayaknya sama pertama pergi berenang gitu. Nah, kalau ini bahasa ini tidak ada, maka otomatis di hari keempatnya adalah pada hari yang ke-120. Di soal ini nggak ada Pak nih dibuat. Memang di soal ini tidak ada Bu. Itu yang kemarin kita kemarin soal seperti ini. Tanya hari pertama si ketiga orang ini berenang bersama-sama. Kemudian ya si ini berenang 5 hari sekali, si ini 10 hari sekali, kemudian si ini 6 hari sekali. Hari keberapa bertemu yang keempat kalinya? Nah, seperti itu maksud dari redaksi ini kan redaksi soal yang bisa kawan-kawan Bapak Ibu ya yang ujian kemarin. Berarti ada disebut hari pertamanya. Nah, Pak, ya? ada disebutkan di hari pertamanya gitu. Hari pertama si ini berenang bersama-sama gitu. Ada disebutkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada disebutkan ini ya, tidak ada disebutkan bahasa ini, otomatis yang di hari keempatnya adalah 120 Bapak Ibu. Oke, hari yang ke-120 dia bertemu yang keempat kalinya. Kalau seandainya tidak ada dikatakan hari itu adalah hari pertama dia berenang bersama-sama.
Nah, itu yang kemarin saya diperdebatkan Bapak Ibu kemarin di grup, ya, karena dikatakan seperti itu, ya, dan dikatakan apa ya, penjelasannya lah ya di soal seperti itu, ya kita sepakat Bapak Ibu. Bahwasanya hari pertama kita hitung dari hari pertamanya gitu. Seperti itu Bapak Ibu yang untuk soal seperti ini. Jadi konteksnya seperti ini ya, kalau sebelumnya, kalau di soal-soal sebelumnya kayak jam weker berbunyi ya setiap, cuman tidak dikatakan jam Bunyi itu pertama, Pak ya? pertama itu bersama-sama nggak berbunyi, nggak seperti itu. Nah, nggak seperti itu Bapak Ibu. Berarti dia berbeda-beda kan. Nah, cuman dihitungnya 4 jam sekali, 8 jam sekali gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini jawabannya hari ke-91 ya, Pak? Ya, hari ke-91 Bapak Ibu. Gitu. Oh, ya. Nah, karena hari pertama itu sudah dihitung, itu adalah sebagai hari pertama dia bertemu. Kemudian kita lihat KPK-nya ada 30 ya. Berarti 30 hari ke depannya baru dia ketemu kembali. Nah, berarti kan jatuhnya adalah ke hari 31 kan Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Oh, ini Bapak Ibu kita ya. Nah, jadi konteksnya ini yang digunakan adalah konteks KPK Bapak Ibu ya. Nah, ada juga kemarin yang di soal retaker sebelumnya itu yang mengenai buah Bapak Ibu. Nah, kalau yang ditanya adalah kantongnya, ada 2 versi kemarin yang keluar. Kalau yang ditanya buahnya berarti KPK-nya. Kalau yang ditanyanya adalah kantongnya itu adalah FVB-nya Bapak Ibu. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Itu di retaker keberapa ya saya kemarin yang keluar seperti itu. Kalau di soal yang sebelumnya sudah saya share di grup di Drive itu udah ada soalnya itu Bapak Ibu. Yang soal seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Sudah jelas nih Bapak Ibu ya. Jelas Pak Wahyu. Oke. Oke Bapak Ibu, ini saya geser lagi sekarang kita geser ke aturan pencacahan dan peluang Bapak Ibu ya. Nah, ini konsep dari aturan pencacahan dan peluang ya, 3 soal nih kemarin keluar. Ini yang pertama, ini yang juga aturan pencacahan, ini yang peluangnya. Ya. Yang pertama yang saya bahas dulu tentang ini Bapak Ibu. Ini mengenai aturan pencacahan. Ya, saya menggunakan konsep permutasi Bapak Ibu. Di sini katanya kenapa saya pakai konsep permutasi di sini karena katanya di sini angkanya adalah berurutan Bapak Ibu, diurutkan. Nah, kalau dia ada urutan ya, maka dia bisa gunakan konsep dari permutasi Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian di sini katanya terdapat angka-angka ya. Ini angka-angka ya. 112559. Kemudian disusun menjadi nomor peserta. Jika nomor tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini Bapak Ibu, ini konsepnya ya, diurutkan. Kalau diurutkan itu adalah ada urutan, maka dia termasuk dalam konsep permutasi Bapak Ibu. Kalau dia tidak punya urutan, seperti ini ya, tidak punya urutan, ya, nah, maka dia termasuk dalam kombinasi pemilihannya secara acak. Jadi kita jawab Bapak Ibu ya. Yang ditanya nomor yang ke ini ke urutan keberapa katanya. Oh ya, kombinasi. Nah ya, nah di sini kita coba urutkan dulu Bapak Ibu. Berarti kita yang di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak Bapak Ibu ya. Saya gambar dulu kotaknya. 5 kotak. Nah ini saya gambar Bapak Ibu. Ada 5 Kalau kotak. saya kemarin tuh Pak Wahyu kan Ya. dikasih 5 bilangan kayak gini Pak. Ya. Tapi ditanyakan kapan posisinya, misalnya si 5 itu jadi nilai terbesar. Oh, nilai terbesar Bapak Ibu ya. Kayak gitu saya kemarin keluarnya Pak. Dikasih ada 5 angka. Kemudian Nilainya urutan nggak dikasih, nilai berapa? ada, misalnya kayak gini 11259 gini kan? Berarti nilai terbesarnya berapa? Ditanya kapan posisi si 5 itu jadi nilai terbesar, dia
akan terbesar jika posisinya tuh di mana gitu. Oh gitu. Berarti di posisi yang nilai yang terbesar berarti ya. Iya, waktu saya kemarin Oke, gitu, coba. Pak. Ya oke, nanti coba saya jawab Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti ini redaksinya, yang pertama kalau kita urutkan otomatis yang di sini adalah angka 1 ya Bapak Ibu ya. Ini. Betul nggak? Nah, kemudian untuk mencari peluang urutan yang lain, kita gunakan konsep permutasi Bapak Ibu. Di sini saya gunakan konsep permutasi unsur yang sama. Ya. Kalau di sini angka 1 di belakang, berarti kita tinggal memilih ini, yang 4 lagi. Maka kini saya gunakan permutasinya unsur yang sama Bapak Ibu ya. Permutasi unsur yang sama. Nah, kebetulan di sini satu yang selain satu lagi ya, 1, 2, 5, 9 tidak ada yang sama Bapak Ibu. Berarti tinggal ini saya ganti aja ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 faktorial jadinya Bapak Ibu. Ya, karena dia tidak ada yang sama, maka ini jadinya 4 faktorial. Kalau yang pertama angka 1 yang di depannya. Ya. 4 faktorial itu ini Bapak Ibu ya. Ini sisanya ini. Tadi kan 1 tidak ada pakai 1. Berarti tinggal sisanya adalah 1, 2, 5, 4. Berarti dia ada 4 angka lagi yang kita gunakan. Karena tidak ada unsur yang sama, maka langsung saja. Maka ini nilainya adalah 4.3.2.1 berarti 24 ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian jika seandainya yang kedua itu adalah angka 2. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini saya copy dulu. Nah, di sini angka 2. Nah, maka permutasi unsur yang samanya di sini saya ambil dulu. Nah, di sini jadinya adalah 4 faktorial per 2 faktorial. Nah, per 2 faktorial ya. Karena yang sama itu hanya angka 1 Bapak Ibu. Nah, di sini 2 faktorial. Nah, maka di sini jadinya 12. Jadi berapa Bu gajinya Bu? 12 ya? 12. Di sini 12 jadinya. Kemudian kalau seandainya 5 ya. Nah, 5 lagi nih. Ini jelas ya. Nah, sekarang yang 5-nya kita susun Bapak Ibu. Nah, yang 5-nya. Nah, otomatis 5 kan, 5 di depan. Apa loh? Mana hidung tak? Mana hidung tak? Nah, ini 5. Hidungnya mana? Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, coba kita urutkan Bapak Ibu. Dia nanti minta urutan keberapa ya. Nah, di sini kita tinggal urutkan aja. Berarti di sini 5. 1, 2, 5, 9. Ini 2 apa nih? 2, 9. Nah, ini ya. Nah, bisa kita enter. Maaf. Enter di sini aja. Nah, yang kedua bisa 5, 1, 92. Kemudian di sini 5, 1 berapa lagi? 1, 9. 1, 2 dulu 2 dulu ya? 2 dulu Pak. 2 dulu. 1, 9. 9. Nah, 5, 1, 2, 9. Nih. Di 5, 1, 9, 9 2 1 2 1, 2 dulu ya. Baru 5, 1, 1 9, 2, 1. 5, 1. Berapa lagi nih? 9, 2, 1 Pak. 9, 2, 2, 1. 9, 2, 1. Nah. Kemudian 5, 2, 1, 1, 9. 1, 9. Udah ketemu Pak? 2. Udah ketemu belum? Sudah Pak. Udah ketemu, Pak. Di mana tuh? Di sini ya? 7. Ini kan? Iya Pak. Nah, ini, berarti Ibu tinggal ditambahkan aja nih Bapak Ibu. Berarti 24, 36.
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Berarti urutan ke 43 dia Bapak Ibu. Nah. Jadi ini Bapak Ibu yang nomor urutan 5.219 itu di urutan ke 43. 36 dari sini Bapak Ibu ya. Ini jelas dia ada 24 angka tambah 12 berarti 36. 38, 40, 43. Maka di sini ada dia urutan ke ya, maka nilai 52119 itu berada urutan ke-43. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana Pak? Dia ada seperti ini juga, tapi yang terbesar ya tinggal dilanjutkan aja nih Bapak Ibu. Nah, kalau yang terbesar berarti di sini 9. Kita tidak perlu apa ya? Perlu nggak Bapak Ibu kita urutkan ya? Ini. Jadi coba kita urutkan ya. Coba kita urutkan dulu nih. 52 191. Iya Bapak Ibu ya. Kemudian 52 911. 52 911. Kemudian terakhir 59 ya. 9 2 1 1. 112 dulu. 112 dulu. 59 59 121. 1 2 1. 121. Nah, terakhir 59 59 2 1 1. 2 Nah, 1 berarti 1. kalau dia yang terbesar berarti di sini Bapak Ibu. Kalau diminta yang terbesarnya berarti di urutan keberapa berarti ini? 1. Berarti urutan terakhir ya, berarti ya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, Yang Pak. Berarti dia urutan terakhir juga kan? Ini. Berarti dia sama dengan urutan nilai yang terbesar, berarti jawabannya adalah urutan ke-48. Berarti ini bisa juga kita cari pakai ini Bapak Ibu. Unsur yang sama ya, Pak. Unsur yang sama. 5. Jadi dia yang 5 ini artinya nanti kita gunakan juga sama ya, sama dengan kayak nomor 2 ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terbagi 2 faktor ya 12. Iya, 12 juga kan Bapak Ibu ya? Iya Pak, 12. Nah, kalau diminta yang apa seperti apa yang disampaikan Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Tadi Ibu siapa tadi Bu yang bertanya tadi kalau diminta yang Pak. Bu Pak Jarina ya tadi ya? Ya. Nah, kalau nanti yang minta yang terbesar Bu berarti Ibu hitung semua dulu nih. Berarti pasti yang terbesar itu angka terakhir ini. Nggak mungkin di angka yang di tengah-tengah atau di awal 5 kan, pasti angka terakhir ya. Betul nggak Bu Pak Jarina? Seperti itu. Iya, kalau Pak. logikanya seperti itu kan. Nah, Iya. untuk simpelnya kalau nggak mau Ibu Caca seperti ini ya tinggal Ibu pakai ini. Pakai yang sama seperti yang unsur yang sama yang nomor 2 ini. Pasti dia berada di urutan terakhir yang ke 48. Iya ya. 48 betul ya? Kayak mana Pak? Berarti 4 faktorial. Iya, berarti yang untuk ini kalau saya kalau yang untuk yang 5-nya ya sama juga nih, untuk yang 5-nya juga sama. Entah saya. Nah, ini juga sama ya, gunakan juga kayak gini. Ini juga nilainya 12 juga. Berarti dia di urutan terakhir. Berarti tinggal Ibu tambahkan aja nih. 24 tambah 12 tambah 12. Kan 48 kan? Kayak Nah, mana kan kita tahu dia di urutan terakhirnya Pak Wahyu? Tadi kan pertanyaan Ibu kan angka yang terbesar tadi kan? Oh iya. Angka terbesar otomatis kan di terakhir letaknya Bu. Iya, Mungkin di tengah kan? Betul. Logikanya Iya, mungkin betul. dia di tengah atau di awal. Pasti dia di paling terakhir kan. Nah, sementara peluang semuanya dan total bilangnya ada 48. Pasti di urutan ke-48 jawabannya. Iya.
Kalau Nah. seandainya nanti ada angka yang samanya 3, berarti Berarti ada 3 faktorial nanti, juga. Pak, ya? Betul. Seperti itu, Bu. Berarti kalau angka terbesar ini ya berarti 9 ya Pak, bukan 5 ya? Iya, kalau angka terbesar nggak 9 ya banyak. Yang Kan soalnya kan Berarti 5 Enggak. angka terbesar. 5.209. Iya. Nggak boleh lebih ya Pak? Kalau tadinya kalau katanya 5 dari 5 ribuan ya. Oh, 5 ribuan, tapi yang terbesar berarti jawabannya ini. Maksimalnya yang bawah. Ya. Nah, kalau nanti ditanya yang maksimal, berarti ditambah lagi yang angka 9 di depannya. gitu. Ya. Oh iya. Nah, gitu. Dia 5 ribuan juga, tapi yang terbesarnya Yang besar. berapa di? Kalau Yang seandainya angka awalnya angka 5, tapi dia yang terbesar gitu, Pak. Iya, Pak. Boleh, Pak. Nah, seperti itu maksudnya. Tapi kalau dari seluruhan katanya angka yang terbesarnya otomatis kan nanti ditambah lagi yang Tambah angka 12 9. lagi ya, Pak. Tambah 12 lagi dia. Berarti dia berapa tadi itu? 48 tambah 12 60 ya. Ya. Di urutan 60 yang paling terbesarnya. Ya, kalau tidak ada clue ini Bapak Ibu ya. Clue bahasa nilai ini. Gitu. Kemarin Bapak Ibu. saya nggak ada bahasa nilai itu, Pak Wahyu. Nggak ada bahasa nilai ini, cuman yang seperti apa? Langsung 9. Langsung terus ditanya kapan si 5 itu posisinya terbesar. Berarti kan ada Bu, ada bahasa 5 yang terbesar, nilai yang terbesar. Gitu Bu Pajarina. Iya. Itu merupakan clue-nya. Dari bahasa kapan di awalnya angka 5 tapi nilainya yang terbesar, itu merupakan clue-nya Bu Pajarina. Iya, Pak. Nah, artinya di depannya angka 5 tapi nilainya yang paling terbesar. Berarti kan artinya di urutan ini di sini. Ini jawabannya di 59.211 ini Bu, di urutan ke-48 jadinya. Tapi kalau tidak ada dikatakan kapan si 5 itu atau dikatakan maka nomor terbesar terletak pada urutan keberapa, tidak ada bahasa 5-nya ya. Maka jawabannya yang ke-60 Bapak Ibu. Waktu bahas sama Pak Wahyu kok gampang ya, tapi waktu ujian kok susah ya. Bapak izin bertanya. Ya, silakan Bu Siti. Ini Pak yang 51 ini apa harus dijabarkan Pak ya? Boleh tidak? Ya, kita harus jabarkan Bu, di mana kita kan melihat posisinya di mana nih. Kita di posisi 5-nya harus kita jabarkan. Mesti harus dijabarkan Bu. Kalau misalkan begini Pak, kalau misalkan kan yang ditanyakan kan urutan ke 52119. Ya, nilai ini ya, ke urutan ke berapa kan, katanya? Ya, betul. Ya, berarti kan sebelumnya 52 kan 51 Pak ya? Betul. 51 kita 3 faktorial gitu. Ya, 51 berarti kita 3 faktorial. 3 faktorial gitu. Ya. Biar cepat. Berarti 6. Oh, yang 3 ini ya. Iya, Pak. Ini 3 Maksudnya faktorial. Kan, Iya. ya. Boleh. Kemudian 52. 52 kan berarti pas ketemu di angka itu. Oke. Ditambah Yang 6 sama 43 Bu Siti ya. Iya Pak, iya Pak. Berarti di sini mohon maaf tadi saya ulang lagi. Kalau ini menurut berarti tinggal kita ambil yang 3 faktorial nih Bu ya. Iya Pak. Berarti angka yang samanya nggak ada berarti ya. Berarti 3 faktorial Ya. langsung. 3 faktorial ya, nilainya 6. 6. Ya. Berarti 6 ini berapa tadi nih? Ini nilainya 36 tambah 6 42 jadinya Bu. Berarti ini selanjutnya ya. Iya Pak. Tambah jadi 43. Boleh. Boleh juga tuh Bu Siti. Iya Pak. Izin Pak bertanya, 43 Ya. tadi dapat dari mana? Ini Bu. Gimana? Iya, ini kan tadi udah dapat kita nih. Ini 24. Ini 12, kan 36. Kemudian kita urut lagi Bu, 37, 8, 39, 40, 41, 42. Oh iya, oke. Makasih Pak. Ya.
Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Pak Gus. Itu yang 12 tadi coba atas lagi, Pak. Yang ini. 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial itu dari mana, Pak? Di angka satunya, Pak. Angka satunya kan ada 2, Pak. Nah, makanya kita kan memperhatikan unsur yang sama. Unsur yang sama itu artinya angka yang sama, Pak. Di sini angka yang sama kan cuma angka 1. Ya. Lebihnya kan tidak ada yang sama. Ya. Nah, kalau tidak ada yang sama berarti dia nggak perlu dilihat gitu. Maka dikatakan di sini permutasinya unsur yang sama yang diperhatikan, Pak. Kayak inilah, kayak nomor 1 ini kan 1 telah terpakai 1. Otomatis kan tinggal 1, 2, 5, 9 kan? Iya, Pak. Nah, itu kan tidak ada unsur yang sama. Iya, Pak. Nah, berarti langsung 4 faktorial aja. Gitu. Itu Pak Gus. Iya, Pak. Oke Bapak Ibu, kira-kira atau perlu dicobakan juga satu soal? Perlu coba, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, sebentar saya carikan soalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini coba Bapak Ibu. Saya ada soal 1. Tapi dicobakan Bapak Ibu ya. Nanti jangan ini pula. Coba. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bukan ya, toko nih salah. Nah, 41, Pak. Lajunya. Lajunya, Bu. Ini. Yang lain Bapak Ibu sudah dicoba? Masih proses, Pak. Oke, silakan. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Malam minggu nih Bapak Ibu. Ini malam minggu UP Bapak Ibu ya. Berjuang. Lima 5238 53 12 24 37 1, Pak. Sama, Pak. 1. Iya. 5 52338 52383 41 ya. 52833 Setuju Bapak Ibu 41 kayak urutannya. 3238 53283 41, Pak. Pak, saya 40 ya, Pak. Bapak coba dicek lagi, Bu. Cek lagi berarti susunannya, Bu. Ada yang terselip nggak? Ada yang tertinggal terselip. gitu kan? Urutannya. Per 2 faktorial. Mana Bu Siti tadi ketemu? Iya, 41, Pak. Ini masih mendingan Bapak Ibu ya. Cuman 42, berapa orang kita ini? 50 orang. Sebelumnya tuh antusias Bapak Ibu, ada sampai 200-an. 41. Iya, Pak, 41, Pak. Ada yang tertinggal Bu Siti berarti ya? Salah jumlahkan tadi, Pak. Bingungnya mungkin Pak di sini nyusun ini lah Pak, masih pusing Pak. Iya, nyusunnya memang harus hati-hati. harus jelinan Pak, iya benar ya. Pak. Nyusunnya angka pasti 5-nya. Ya itu yang paling pusing.
Karena sasarannya memang ini Bapak Ibu. Kalau yang lain kan tinggal urutannya aja, nggak masalah. Nah, ini sasarannya ini yang harus. Oke Bapak Ibu, ketemu semua. Kalau udah ketemu, saya geser lagi nih ke soal berikutnya. Oke. Nah, ini yang seperti apa saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya. Ini nomor 38 ya. Ini saya gabung tadi soalnya yang dikirim Pak Adi. Yang pertama nomor 38 yang saya jawab dulu. Nomor 38 ya. Nomor 38. Jadi Pak, saya muncul di saat ujian UP kemarin Pak. Ya, ini clue-nya nih Bapak Ibu ya. Katanya sini jika dalam debat dipilih siswa untuk mengisi pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Artinya ada 3 siswa yang bakal kita pilih sebagai pembicara ini. Kemudian terdapat 3 calon. Ada 3 calon dari kelas 10, 4 calon dari kelas 11, 5 calon dari kelas 12. Nah, ini clue-nya Bapak Ibu. Jika pembicara pertama harus dari siswa yang kelasnya lebih tinggi dari pembicara kedua, maka cara memilih pembicara pertama. Nah, berarti kita hanya fokus ke pembicara pertama, Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakannya tadi, jika pembicara pertama katanya, ini menurut saya Bapak Ibu ya, kalau nanti saya salah, Bapak Ibu cross check juga. Jika pembicara pertama harus dari siswa yang kelasnya lebih tinggi. Nah, di sini kalau menurut amatan saya ada 2 alternatif Bapak Ibu. Pertama, kalau seandainya pembicara keduanya itu adalah kelas 11, otomatis pembicara pertamanya pasti di kelas 12. Betul Bapak Ibu? Nah, maka di sini saya buat jika pembicara 2 kelas 11, maka pasti pembicara pertama kelas 12. Nah, di sini cara mencari banyaknya adalah kombinasi. Karena ini kan dia tidak memperhatikan urutan Bapak Ibu, maka saya pakai kombinasi. Di sini saya ganti kombinasi 1 dari 5 Bapak Ibu. Ya, 1 dari 5, maka nilainya adalah 5. Ini Bapak Ibu gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau ketemu seperti ini udah jelas jawabannya. Kenapa 1 dari 5 Pak? Karena di sini Bapak kelas 12-nya ada 5 orang. Yang pembicaranya yang dipilih hanya 1 Bapak Ibu. Setiap pembicara itu hanya 1 orang. Nah, otomatis dipilih 1 dari 5 orang ini. Maka kesempatan memilih itu ada 5 cara. Ini yang pertama. Ya, jika pembicara keduanya kelas 11. Yang kedua, jika yang keduanya ya, jika pembicara keduanya adalah kelas 10, pasti pembicara pertamanya kelas 11. Nah, di sini kejadiannya adalah kombinasi 1 dari 4. Maka jawabannya adalah 4. Nah, di sini ya, di sini saya buat dulu ya. Maka banyak caranya, cara memilihnya. Pembicara pertama sama dengan 5 tambah 4. Maka jadinya ada 9 cara Bapak Ibu yang dapat dilakukan. Ini menurut saya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena acuannya adalah di sini adalah mana nih? Jika pembicara pertama harus dari siswa yang kelasnya lebih tinggi. Nah, jadi artinya patokan kita tuh di kelas pembicara kedua. Nah, tidak mungkin di pembicara ketiga Bapak Ibu ya. Karena acuannya sini. Pembicara pertama harus dari siswa yang kelasnya lebih tinggi. Nah, berarti ada 2 kemungkinan. Ya, jika pembicara keduanya kelas 11, otomatis pembicara pertamanya kelas 12. Atau jika pembicara keduanya kelas 10, otomatis pembicara pertamanya adalah
kelas 11. Betul nggak Bapak Ibu? Atau hanya 5 saja kalau menurut Bapak Ibu? Amatan Bapak Ibu. Kira-kira bahasanya seperti itu. Kalau menurut amatan Ibu bagaimana? Ada ini soalnya saya tidak punya opsinya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih ingat opsinya nggak ini Bapak Ibu yang soal seperti ini? Saya tidak punya opsi ini. Soalnya sudah dikasih soal seperti ini aja. Bapak, kalau misalkan pembicara keduanya kelas 10, mungkinkah pembicaraan pertamanya kelas 12, Pak? Enggak ya, Pak ya? Bisa juga, Bu. Bisa ya, Pak ya? Ah, bisa. Nah, bisa juga. Makanya ini saya kalau seandainya pembicara bentar Bapak Ibu, coba kita amati. Kalau pembicara keduanya kelas 11, otomatis pembicara pertamanya ini. Kalau dia pembicaranya ini atau yang ketiga ya. Ada yang ketiga, kemungkinan ketiga. Jika bentar Bapak Ibu, atau jika pembicaranya ke kelas 10, bisa juga kelas 12 nih ya. Iya, Pak. Ini bisa juga kelas 12. Ini juga bisa kelas 12, berarti ini juga sama ya. Berarti ini 5. 5. Ini juga 4. Udah pas itu. Atau yang ini nggak perlu, Bu, kira-kira. Yang terakhir ini ya. Karena tidak mungkin tidak mungkin pembicara duanya adalah kelas 10. Tidak mungkin pembicara ketiganya kelas 12 Bapak Ibu, karena kelas 12 itu lebih tinggi enggak dibandingkan kelas 12. Maksudnya gimana, Pak? Bingung. Maksudnya ini Bapak Ibu, kalau seandainya kan ini kan ada yang pertama kemungkinannya jika pembicara duanya kelas 11, otomatis pembicara pertamanya kelas 12. Nah, kalau di pembicara duanya kelas 10, otomatis kelas 12 juga bisa. Nah, yang ketiga ini, maksud saya tadi, kalau pembicara duanya kelas 10, kalau pembicara pertamanya kelas 11, padahal kelas 11 ini lebih rendah dibandingkan kelas 12. Kelas 12, iya Pak. Iya, itu maksud saya tadi, Bu. Oh iya, Pak. Iya. Nah, Soalnya di sini kelas 11 lebih masih ada di atas dia lagi. Iya, tidak mungkin kelas 12 itu pembicara 3. Harus kelasnya lebih tinggi ya, Pak. Harus. Ya, makanya ini yang saya agak sedikit ragukan Bapak Ibu. Ya, soalnya kalau kita pandangan saya tadi, kalau seandainya ini bisa juga terjadi Bapak Ibu ya. Bisa juga terjadi. Nah, makanya di sini kemarin saya tidak punya opsinya Bapak Ibu. Kalau punya opsinya mesti kita bisa arahkan. Cuman pandangan saya di sini kalau seandainya kelas 11 ini pembicara pertama, ya kalau hanya bentar Bapak Ibu, bentar. Jika pembicara pertama harus dari siswa kelasnya lebih tinggi dari pembicara kedua. Oh, berarti ini patokannya betul Bapak Ibu ya. Berarti ini betul ya, ini ya. Bisa tambahkan lagi nih. Artinya patokannya tidak ada ini ya, tidak ada harus kelas tertinggi. Patokannya hanya di pembicara kedua. Berarti ini totalnya adalah 14 cara. Ya, berarti ya ini atau ini gitu. Nah, itu Bu. Ya, bahasanya ini kejadian pertama atau kejadian ini atau kejadian ini. Itu disimbolkan otomatis pembicara pertama kelas 12. Pembicara kedua kelas 10 otomatis juga bisa kelas 12. Pembicara kedua kelas 10 bisa jadi pembicara pertama itu adalah kelas 11. Berarti dia ada 3 kemungkinan ya. Maka total banyak caranya adalah sebanyak 14 cara di sini Bapak Ibu. Di sini artinya di sini clue-nya ya, kata kuncinya adalah ini
jika pembicara pertama harus dari siswa yang kelasnya lebih tinggi dari pembicara kedua. Artinya kuncinya tadi adalah di pembicara kedua, Bapak Ibu. Nah, jadi ini kemungkinannya, Bapak Ibu. Kira-kira ada mungkin yang punya saran atau mungkin silakan Bapak Ibu yang mau komen dulu. Mana tahu kan ada yang, kalau amatan saya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya di sini. Ya. Pembicara pertama harus dari siswa yang kelasnya lebih tinggi dari pembicara kedua. Berarti artinya patokannya, acuannya adalah di pembicara kedua. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau di soal yang sebelumnya dikirim pun tidak ada opsinya Bapak Ibu. ABC-nya nggak ada juga, cuma catatan tangan saja. Oke Bapak Ibu, kira-kira. Kemudian saya ingatkan Bapak Ibu ya, kenapa saya pakai kombinasi? Karena ini bebas memilih Bapak Ibu. Kalau bebas memilih itu kita bisa gunakan konsep dari kombinasi Bapak Ibu. Ya kalau tadi karena dia ada urutan, maka kita gunakan konsep permutasi. Ya. Ini Pak, kebetulan saya dapat juga soal yang hampir sama dari teman kategori 1. Ya. Cuman perbedaannya Pak, di sini dikatakan tentukan peluang kelas 12 sebagai pembicara pertama. Tentukan peluangnya Pak ya? Kelas 12, iya Pak, betul Pak. Tentukan peluang kelas 12 sebagai pembicara pertama. Tapi untuk dari segi bentuk soalnya yang bagian atas itu sama Pak. Cuma bedanya itu di soal dari teman ini. Sebentar, saya coba tentukan kan peluang kelas 12 sebagai pembicara pertama ya? Iya Pak. Berarti kejadiannya berarti kombinasi 1 dari 5 per kombinasi 1 dari berapa nih? Sebentar saya tunggu dulu ya. 3, 18, 4, 12. 12 ya? Iya Pak, 12. Ya 12, berarti kombinasinya 1 dari 5 per 1 dari 1 dari 5 per 1 dari 12 Pak. Bentar, saya ini dulu, berarti ini di bawahnya 1 dari 12. Kalau ditanya peluang, berarti jawabannya adalah 5 per 12. Ada opsinya nggak Pak Irwan? Nggak ada juga Pak. Nggak ada juga ya? Iya Pak. Nah, saya kira ada opsinya. Kalau ditanya peluang ini Bapak Ibu ya. Nah, 12 dari mana Pak? Ya Pak, ya Bu Siti. 12-nya dari mana? 12 itu dari sini Bu, dari banyaknya anggota yang tersedia. 11 seluruhnya. Ya, jumlah keseluruhannya di sini kelas 10-nya ada 3 orang, kelas 11-nya ada 4 orang, kelas 12-nya ada 5 orang. Jadi totalnya semua ada 12. Yang kelas 11 berarti Pak yang 4 itu ya Pak. Kombinasi 4 ya Pak, kalau sampai kelas 11 peluang. Iya, kalau kelas 11-nya berarti kombinasi 1 dari 4. Oh iya Pak. Tidak ditambahkan lagi Pak untuk jika 2 kelas 10 maka pasti pembicara pertama kelas 12 itu 5 juga. Yang mana Pak? Ditambahkan enggak tadi yang peluang kelas 12. Oh enggak, ini kan yang diminta tuh hanya kelas 12 Pak. 12. Jika yang kelas 12 tuh harus pembicara pertama katanya. Peluang kelas 12 sebagai pembicara pertama. Jadi kita enggak tambahkan lagi. Jadi artinya sudah jelas bahwasanya pembicara pertama tuh harus kelas 12 gitu. Nah, kalau ini kan dinyatakan berapa banyak cara yang dapat dilakukan katanya. Memilih pembicara